في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat rahimakumullah. Pertama dan utama marilah kita kembali selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukrulillah atas berbagai macam nikmat-nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kita masih diberi nikmat umur sehingga bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi hidayah taufik dari Allah sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa, ibadah tarawih, baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya. Alhamdulillah wa syukur. Kedua kalinya salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan apa yang ingin disampaikan, ulun minta maaf, minta halal, minta ridha kepada biar-biar barataan kalau nantinya ada terdapat kesalahan, kekhilafan atau sesuatu yang tidak berkenan di hati, biar ulun minta maaf. Bisa kadang mengabulkan hajat billah. Belum teringat hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kata Rasul, man qada hajat akhil muslim bi Ramadan qadallahu ta'ala lahu hajah yaumil qiyamah. Kata Rasulullah, barang siapa menunaikan hajat saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, di khusus Ramadan, niscaya Allah tunaikan baginya 1000 hajat dari kiamat nanti. Nah ini tentunya belum biarlah, mudah-mudahan hajat belum dikabulkan. Biar yang datang sama ini lah, sama sampai dikabulkan. Nah ini di antara keutamaan Ramadan. Orang yang menunaikan hajat seorang muslim, Allah tunaikan 1000 hajat. Nah jadi 1000 ini banyaknya lah. Kalau dia menghitung 100 kita sampai nyampe, tak sampai tanah lagi yang 1000. Ini berkat Ramadan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-24 di bulan Ramadan. Itu artinya sudah 23 hari kita puasa, ibadah tarawih dan ibadah lainnya. Kita berharap kepada Allah semoga Allah menerima semua amal ibadah yang sudah kita laksanakan. Dahulunya masih di pondok ini, pengasuh pondok sering melihat saya berpesan pada murid menjadi sidir apabila kita tuntut yang beribadah hingga sampai jam berpuasa atau ibadah apapun, kita serahkan kepada Allah di sini. Ibadah kita itu serahkan kepada Tuhan, minta terima akan kepada Tuhan. Artinya kita sudah beribadah, berusaha semampu kita, rukun syaratnya digawi, adatnya kita gawi, semampu kita, dan ikhlasnya kita usahakan juga. Ini itu serahkan kepada Tuhan.
Ya Allah ya Rabbi, nah kayak ini amal ibadah ulun kawan sama ulun nih, ya masih kurang bang ya. Kenapa tuh masih kurang lagi, masih taksir kita ibadah kita. Cuma ya Allah tolong terimakan ibadah kami ya Tuhan seadanya ya. Nah itu dari dan jadi sidin. Karena kita ini kadang awas itu adalah amal. Kadang amal kita ini ya kadang bersih ya. Karena 100% ikhlas ada campur ya lah. Hanya maafnya tidak amal kita ini kurang masih taksir. Cuma dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan karunia-Mu Allah terimakan amal ibadah kami yang seadanya. Nah itu berikutnya beliau masani kepada muridnya, mudah kita mau mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, kata Allah, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Sesungguhnya aku akan memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu nuraini, 2 cahaya. Kaila yadurrahum zulmatani, agar tidak membahayakan kepada umat Nabi Muhammad 2 kegelapan, 2 yang ada. Nabi Musa bertanya kepada Allah, wahai Allah, wa man nurani, apa 2 cahaya yang akan Engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Kata Allah, yang pertama nurul Ramadan, yang kedua nurul Quran. Pertama cahaya Ramadan. Nah, alhamdulillah kita kena jadi umatnya Nabi Muhammad diberikan Ramadan. Ini biar khususnya umat Nabi Muhammad ya. Kalau puasa umat dahulu puasa, tapi kalau Ramadan dikhusus umat Nabi Muhammad, untuk kita jadi umat Nabi Muhammad ya. Nah jadi artinya ketika kita datang bulan Ramadan ya, kita hormati Ramadan, kita besarkan Ramadan, kita agungkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, maka mendapatkan cahaya Ramadan. Bagaimana kita menghormati Ramadan? Ya, siang hari kita berpuasa, ibadah wajib. Malam hari kita sembahyang tarawih, ibadah sunat. Ya. Nah, jadi tarawih ini kan hendaknya kita usahakan berada, jangan sampai kita absen dia. Artinya 1 malam pun jangan ada tarawih kita. Kenapa ya? Ini ibadah khusus Ramadan. Kita tahu Ramadan kada dari tarawihnya. Kalau kan ada ibadah tarawih kada dari kita. 60 bulannya masih ada. Nah, jangan kada tarawih kan. Itu tiap malam tarawih kan ada fadilah khusus dari kitabnya. Malam ini kayak di fadilah esok lain pulang ya. Tertinggal 1 malam ketinggalan faedah kita kan. Lain-lain faedahnya ada di kitabnya bukan ada bacaan. Nah jadi usahakan barang tarawih sampai tertinggal. Apalagi tadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, itu cara kita memahami Ramadan. Kita tingkatkan ibadah-ibadah lainnya, ibadah sedekah, berbuat baik kepada orang Islam. Itu diantara kita menghormati Ramadan. Maka akan dapat cahaya Ramadan seperti kata Allah tadi. Yang kedua cahaya itu nurul Quran, cahaya Al-Quran kata Allah, diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Artinya Al-Quranul Karim ini kita dibaca. Nah, bagi Ramadan ini disebut bulan Al-Quran, bulan puasa ya, bulan Al-Quran Ramadan nih, karena turunnya 17 Ramadan. Nuzulul Quran. Nah jadi bulan Al-Quran Ramadan ini hendaknya kita lebih meningkat pada hari-hari sebelumnya. Namun kadang Ramadan dia membaca bulan lain kita baca lagi kita. Tapi ini bulan Ramadan. Pada Ramadan tidak jarang kita baca. Kita perlu bulannya ya. Nah, ayo kita tingkatkan baca Al-Quran kita. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Terafdal ibadah umatku kata Rasul itu membaca Al-Quranul Karim. Artinya puasa itu ibadah, sembahyang ibadah, berzikir ibadah, baca Al-Quran ibadah. Tapi baca Al-Quran terlebih afdal ya ketimbang ibadah lain. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, ucapan Allah, perkataan Allah.
Sesuatu yang berkaitan dengan Allah pasti mulia, karena kalau ditandingi yang lain. Nah itu aja Nabi deh. Terafdal ibadah aku baca Al-Quran. Ayo mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah. Kalau bulan Ramadan nih, kalau dia menghatamkan dia paling kali kita sehatam dia, berarti sehari 1 juz dia satu juz. Habis Ramadan tonton tamat kita. Nah, kalau kita membaca sejarah dari Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan 60 kali khatam dia. Subhanallah, banyaknya dia. Di luar Ramadan 30 khatam di sebulan. Berarti sehari khatamnya di luar Ramadan. Ketika Ramadan datang meningkat kepada sidin, sehari 2 khatam beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah beliau hafal dia lah. Nah, kita juga udah hafal lah. 7 tahun hafal Quran sidin. Itu pun kata ulama riwayatnya dalam sembahyang beliau membacanya. Jadi siang dia khatam, malam khatam dan Ramadan. Ulah biar itu kan demi waktunya lah. Kita dia baca siang baca setelah juga jangan beriman tuh dia. Ini biar karamat namanya. Ulangnya bakaramat, waktunya bakaramat belum bagi sedih. Luar biasa Imam Syafi'i. Siang khatam, malam khatam, sebulan 60 kali khatam beliau. Subhanallah. Orang memuliakan Al-Quran Karim. Ya kita ini kan tahu presiden jelas seadanya dia. Sakhatamkah kita atau 3 khatamkah. Dulu kalau di pondok kami dia dipesan oleh pengasuh di bulan Ramadan kita sih di bulan Ramadan kalau kita belajar ilmu tinggal mengamalkan ilmu di sini. Ujian sini usahakan Ramadan ini 10 khatam. Nah itu dari dia dipesan di sini lah. Ramadan 10 khatam sini. Berarti dia beda 3 hari sakhatam dia lah. 3 hari sakhatam dia sebulan 10 lah. Jadi seharinya 10 juz dia. 2 hari 20 juz, 3 hari bisa tamat dia. Nah itu berarti itu pesan sedih. Yang kedua kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quranul Karim, karena Quran itu dapat memberi syafaat nanti di hari kiamat kepada orang yang membaca dan mengamalkannya. Kalau dia beri syafaat di dalam kita. Anbiya wal mursalun dapat beri syafaat kepada umatnya. Ulama dapat beri syafaat kepada murid-muridnya. Orang mati syahid dapat beri syafaat. Termasuk Al-Quran yang kita baca memberikan syafaat. Kalau kita baca kita amalkan isi kandungannya dapat menolong kita dan dunia kita. Nah itu dia faedah yang kedua. Yang ketiga Al-Quran itu kata Rasulullah, nawwiru buyutakum bi qiraatil Quran. Terangilah rumah kalian, sinari rumah kalian dengan bacaan Al-Quranul Karim. Nah jadi bercahaya rumah kita lah. Coba ini kan pandangan malaikat kita itu biasa rumahnya. Di malaikat bilang itu mana rumah kita adalah rumah luar biasa tarangnya. Makin banyak Quran kita baca di rumah, makin tarang rumah kita. Nah ini Nabi itu mengatakan itu pasti jujur ya. Tarangnya maknawi. Apabila dia di rumah itu tarang, insya Allah yang orang yang di dalamnya itu tarang berataan juga. Berkah Al-Quran yang dibaca di rumah. Nah membaca tarang, rumahnya tarang, orang di dalamnya tarang juga. Jadi insya Allah rumahnya kita keluar kita rukun ya. Damai, tenteram di rumah dan ada di pengajian ya lah. Anak-anak buah belah muda ditata, pasien anak buah ditata di berkat Al-Quranul dan cahaya Quran ada di rumah kita. Namun yang kada tabaca kan itu rumah tu macam-macam kita. Anak bakal hian lah, kada tenteram di rumah. Anak buah macam-macam orang ketika hati ya. Ini mungkin Al-Quran kada dibaca di rumah. Kada ada cahaya rumahnya. Ketika cahaya sudah masuk, insya Allah di dalam itu aman ya. Kalau sudah cahaya masuk ke rumah, insya Allah kadang-kadang itu biar hilang di rumah tu lah. Nah penyakit kadang
Ya bubuhan hantu lah, iblis, biarlah syaitan, bukahannya. Ini sudah haram masuk dan katahannya mana bukahan iblis syaitan. Kalau di rumah aman jadinya. Berkat dibacakan Al-Quran Karim. Yang mudah dan kita lebih tapi hidayah benar. Kalau kita amal Al-Quran ibarat habis dia lah. Berpahaya lagi harian lagi lah. Engkau dikatakan baik lagi kan terakhir Ramadan. Nah itu di antara fadilat Al-Quran. Ibadah terabdal baca Quran. Al-Quran dapat memberi syafaat. Al-Quran menerangi rumah kita dan seisinya. Nah itu cahaya Quran. Nah inilah kata Allah kepada Nabi Musa, dua cahaya aku berikan kepada umat Nabi Muhammad, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapatkan cahaya yang bulan sudah. Agar tidak membahayakan kepada umat Nabi Muhammad dua kegelapan, kata Allah. Nabi Musa bertanya lagi kepada Allah, ya Allah, wa mazul matani, apa dua gelap yang akan dihadapi umat Nabi Muhammad? Ujar Allah, zulmatul kabri, gelapnya alam kubur, kadapnya alam kubur. Masya Allah ya. Ini pasti yang kita temuilah. Dengan kubur ini pasti dan ketahuan. Karena kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasai mati. Bila mati, hanya dikuburkan. Ada benda tak kami ada yang berbawa mati pasti, bila mati pecah dikuburkan. Nah, kayak apa alam kubur kita nih? Tarangkah, kena kadapkah? Nah, itu biar kita menentukannya, amal kita menentukannya. Nih tadinya kita siapkan cahaya Ramadan, hormati Ramadan. Siapkan cahaya Al-Quran, nih menghadapi gelapnya alam kubur. Nah, kalau kita melihat, biarlah orang menabuk kubur, biarlah menabuk uangnya kan? Nah, berapa yang luasnya? Berapa samitir kan? Nih, dilebarkan samitir yang luasnya ruang kubur, panjangnya kurang lebih 2 meter. Nah, itulah kita masukin ini. Nah, dibuat dalam pati, bawahnya basahnya, ditemui dengan tanah. Nah, di situ kita berdiam ya. Ayo kayak apa kita berdiam, kayak apa kadar jadi kubur ini pandangan zahirnya ya. Kita membayangkan kayak itu kubur halusnya. Jelas kadar deh, pasti kadar. Nah, kayak apa kita diselamatkan karena dari kubur. Maka fitnahnya luar biasa kan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan rahimahullah ta'ala, beliau apabila berhenti dalam suatu kubur, berjalan tangga kubur, menangis dia. Utsman bin Affan sahabatnya Nabi, orang yang dijamin surga, menantunya Nabi, digelar dengan Zunnurain, memiliki 2 cahaya sedikit. Kenapa mau ini 2 anak Nabi? Ketika melalui kubur menangis luar biasa seketika. Lalu ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Sayyidina Utsman bin Affan, biar ini kan diceritakan tentang surga neraka biasa-biasa aja ya. Tapi ketika di masalah kubur menangis luar biasa. Hatta ta'ula bihyatu, sehingga basah jenggot sidin jenggot sidin basah. Nah, saking luar biasa menangislah. Tapi dalam kubur sidin kayak apa di kubur. Nah, ketika ditanya beliau menjawab, puji sidin, aku mendengar Rasulullah pernah berkata, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ujar Nabi, kubur itu satu tempat dari tempat-tempat akhirat, tempat yang kita lalui itu. Artinya kubur ini pintu gerbangnya kan? Pintu gerbang alam akhirat. Paman naja minhu pama ba'dahu aisaru jalabi. Barang siapa selamat di alam kubur, dan setelah di kubur ini lebih mudah nih dihalau di padang mahsyar gitu. Kayak papanasnya di padang mahsyar, batimbang amal, batiti di jembatan kita kan pecangannya ya, itu mudah ya sih. Kalau di kubur diselamatnya. Nah, jadi kubur ini penentuannya biar baik kita. Itu kalau tak ya, hanya selamat dari kubur ini, nah penentuannya ya. Sebaliknya paman lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu.
Siapa yang kada selamat di alam kubur, maka nang sesudah dikubur lebih berselamatan lagi, lebih sulit lagi urusannya karena tadi panantuan alam kubur deh. Nah itu sendiri menjadi manangis kebiasaan sejak Osman deh. Tapi nang alam kubur selamat kada jadi kubur kita, tarang kada kubur kok. Yang sidir itu biarlah, apalagi kita kada sahabat badan lah, makin aturannya lebih takut lagi dengan kubur. Tadi caranya kita Ramadan itu kita hormati Ramadan, Quran kita baca, mudahan kita nih tarang di dalam kubur. Bilanya tarang kan apa? Kata utama boleh tarang deh, atau tarang di kubur. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis yang lain, di antara amaliyah yang bagus pada kita amalkan, ini hadis lebih maknanya, idkhalus surur ala qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan, kegembiraan kepada hati-hati orang yang beriman. Artinya menyenangkan hati orang yang bagus pada Allah. Itu ibadah yang luar biasa ya. Kita tuh menyenangkan hati orang dia membela pada pahalanya. Itu kena ujar Nabi, pahalanya itu dia dirupakan seorang laki-laki yang bungas dia, laki-laki yang tampan, duduk yang hingga kita dikubur kita, menghibur kita dikubur kita. Nah, kita ini sudah tarang dah, cahaya orang tarang dah, bahkan kita dikubur itu awal kita. Ya tadi ini pahala ini harus surur kita. Seorang laki-laki yang bungas mengawali kita dikubur dia, menghibur kita kita. Apa kita hawain kubur, menunggu datangnya hari kiamat. Nah jadi di kubur kita menunggu kiamat. Bila kiamat lawas itu ada. Menusurakan asa hawain benar, takutan jangan-jangan. Ini ada kalau hingga. Nah pengamalannya menyenangkan hati orang yang beriman. Nah itu luar biasa pahalanya. Kayak apa menyenangkannya macam-macam kan? Lima ada saudara kita, ada sahabat yang selamatan, kaulan, kita datangi dia kan? Dia kita mengabulkan hajatnya dan menyenangkan hati tuan rumah dia. Nah apalagi ketika ada sahabat hari hujan, hujan gelapnya, umat tuan rumah ini gelisah, dia datangkan orang ini kada jam melawatan dia, mesti datang, ada bisnis persediaan dia, datang kita kan melawatnya. Sahabat datang, bapak ibu kita senang benar dengan hati kita, tuan rumah. Dia kita menyenangkan hati orang, nah itu luar biasa pahalanya. Ada apa-apanya, menyenangkan hati orangnya. Cuma dengan catatan dalam masalah kebaikan ini kebaikan. Namun nama saya terjemah dia, itu ada boleh menyenangkan hati orang, tapi maksiat itu ada boleh. Ini kebaikan. Nah itu dilupakan laki-laki yang bungas, duduk di kubur kita dan menghibur kita. Mudah-mudahan kita kawal benar di sebagian ini sama kita mati dan kawan mati kita. Itu harus suruh ada qulubil mu'minin. Nah itu yang pertama, gelapnya alam kubur pasti kita temui. Kadang kita lihat kalau usah di kubur kita membayangkan di dunia kan lampu aja baca ya, lampu padam. Apakah lampu buka lampu padam? Macam-macam orang tidak boleh dan menyumbah dengan karena jangan dalam padam dah asal lebih nak kita. Nah dalam rumah kita gelap lampu padam karena jangan dah kayak apa kita dikubur ya lah, dikubur nak halus deh. Kita membayangkan hanya mudah dari selamat dikubur ya lah, selamat dikubur dia. Ramadan ini Ramadan kita hormati, Quran kita baca selamat antara kubur kita. Yang kedua kata Allah, zulmatu yaumil qiyamah, gelapnya hari kiamat. Nah itu kita temui Yang kedua gelapnya hari kiamat pasti kita temui. Nah, tadi sudah kita siapkan cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran Karim. Kemudian kita ini sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Yang mana kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ashhur awakhir min Ramadan shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Rawahu Bukhari wa Muslim.
Kata Siti Aisyah, adalah kebiasaannya Rasulullah ketika datang 10 terakhir Ramadan. Ini kita ini 24 mulai sudah masuk kan 10 terakhir Ramadan. Nah, kebiasaannya Rasulullah, beliau syaddad mizarahu, memperkuat ikatan nih, tapi sidin kami ada tuh bugalnya lah. Ikut poin artinya kan sindiran hanya bahimah cinta amalnya. Nabi kita bahimah cinta pada hari sebelumnya meningkat amal ibadah sidin. Terbukti beliau i'tikaf di masjid selama 10 hari. Siang, malam beliau di masjid lagi. Lawan bini udah kumpul lagi ya. Boleh ke rumah, boleh makan, buka, bersahur di masjid lagi. I'tikaf selama 10 hari. Itu ibadah yang terbaik ya sebentar ini. Dan Nabi mencontohkan beliau i'tikaf di masjid. Kalau dilanggar dia bisa aja i'tikaf. Nah, setiap yang melanggar atau musala, Nabi sembahyang kan 5 waktu berjamaah ya, kalau kita i'tikaf di sana. Di mana terada di masjid boleh, musala bisa juga. Asal disembayangi 5 waktu berjamaah. Nah, kita kan mungkin kita bawa kayak Nabi lah 10 hari i'tikaf saja. Ya kita beramai kan, kita naik kan ini kan sini musala saja. Musala ya. Bila kita naikkan sebelum berjamaah nah, niat di hati dia sambil berjalan di luar ada niatnya. I'tikaf itu dapat pahalanya. Sampai yang berjamaah dapat pahala, tak i'tikaf dapat belum? Nanti pada malih kena pahala kena malih dan niat hati aja. Sahaja i'tikaf dengan sunnah karena Allah Taala berbahagia pahala. Kita nak tarawih pulang ke masjid kalau dapat pulang niat akan i'tikaf ya. Karena malih kena satu gawi 2 kerja, satu gawi tapi 2 pahala dapat kita. Nah, itu kalau kita bisa ya. Makanya ilmu itu penting ya. Kalau ilmu sudah kita peroleh, mudah kita mencari pahalanya. Ilmunya apa ada lagi nah? Ilmunya ada. Nah itu dari Pak Bulan dia memasani juga kita lah antara murid. Jadi i'tikaf itu hukumnya sunnah, tapi supaya benar pahalanya jadi dinazarkan. Dari ulama atau dari kita ditanya saja supaya pahala itu jadi wajib saja gagal pahalanya dinazarkan i'tikaf saja. Nah itu maksudnya bernazar di hati ya Allah ya Rabbi ulun hendak bernazar i'tikaf dalam ini masjid selama berada di masjid kita. Nah itu nazarnya kan. Nah itu bernazarnya dia nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid fardhan lillahi ta'ala. Fardhu begini telah gagal pahalanya jadinya. Nanti kan jangan pegang tuh bisa main benar, belum bisa main benar. Tapi di i'tikaf benar nazarkan jadi pahala wajib ya. Nah, itu kurang dulu dari masalahnya dinazarkan saja. Lalu pahalanya enggak. Nah itu yang pertama ibadah Nabi i'tikaf di masjid ya. Nah, 10 terakhir Ramadan. Nah jadi yang i'tikaf ini ibadah sunnah ketika dinazarkan jadi pahala wajib. Minimal yang terdiam di masjid i'tikaf itu melebihi qadar tumaninah. Atau itu subhanallah itu ya. Lebih pada itu didiamnya masjid itu sudah namanya i'tikaf sudah. Makin lawas kita berdiam ya makin nilai pahala besar kita dapatkan. Nah, itu masalah i'tikaf ya. Nah yang kemudian yang kedua di antara amaliyah 10 hari Ramadan ini Nabi kita berhimmat aslinya. Nah kedua yang Siti Aisyah Nabi itu aiqadha ahlahu membangunkan keluarganya. Nabi bangun ibadahnya. Bini pulang bangunkan dia. Nah ada seorang aja itu membangun bini digeraki juga. Anak buah dia Nabi nama bapak tahu melatihnya 10 hari Ramadan. Angka itu Nabi kita biarlah kita pas umatnya yang meniru dengan Rasulullah SAW. Bangunkan diri kita, anak kita bangunkan beribadah 10 terakhir. Wahya lailahu dan menghidupkan seluruh malamnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semalam masjid dia lah beramalnya.
Yang 10 terakhir nih sama Allah deh. Mulutnya kan sanggup ya. Kalau semalaman siang bisa kering gitu lah. Kita ada mahirnya, Kalau mahir biasa lah. Angka itu dia sejarahnya Nabi itu di 10 terakhir Ramadan. Etika sedih sama lamaan baik ibadah, keluarga dibawa berlomba. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya ulun kena bertamu malam Qadar, nah itu Qadar itu biasa. Tahu malam itu malam Qadar apa yang baik dibaca? Nah, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah, ujar Nabi kita, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, kita hafal dengan doanya lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada istri beliau ketika menghadapi malam Qadar. Itu biar doa yang paling baik. Yang Nabi itu ini pas pembaiknya kita tak ada isinya kan? Doanya ada. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Engkau wahai Allah orang pemaaf. Engkau ini orang yang pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau suka memaafkan. Karena kita memuji Allah kan? Ya Allah, Engkau itu orang pemaaf. Engkau suka memaafkan. Ujungnya fa'fu anni, ya Allah maafi ulun. Maafi ulun ya Allah. Dan intinya dia minta maaf aja isinya doa. Ada penyakit minta maaf. Tapi itu biasa begini. Bila Allah memaafkan, selesai udah. Dosa kayak apa juga ada ya. Bila Tuhan memaafkan, selesai. Nah, ada banyak orang tapi kau boleh lah. Senang kita harapkan lah. Nah kemudian kenapa Nabi kita dibahimam di akhir Ramadan dibahimam ya? Itu kata ulama ada dua alasan. Yang pertama, ibadah itu dinilai Allah dari yang terakhir. Ibadah itu yang dinilai terakhirnya ya. Apabila terakhirnya ini baik, dari awal dianggap baik ya. Nah, Ramadan sebelum terakhir kasih tahun menilai itu. Bila yang sebelum ini bagus, istiqamah amal ibadahnya, misalnya dari awal dianggap baik ya. Nabi berhimmat lah. Yang kedua, karena ingin bertemu malam Qadar. Yang mana dikatakan Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya beramal ibadah malam itu pas malam Qadar ya, nilai ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan nilainya kita yang luar biasa. Allah kan 83 tahun 4 bulan. Ketika kita beramal malam itu ya. Nabi kita mengatakan malam Qadar itu ya Nabi taharrau lailatul qadri fil witri asyir akhir Ramadan. Carilah malam Qadar itu di malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Nah, malam ganjil di Nabi kita. Nah, cuma Nabi kadang katakan dia malam apa? Jangan Nabi kita menyampaikan lah. Malam juga kita malam itu. Tapi ini rahasia ya, rahasia Allah. Supaya kita lihat 10 malam ibadah takut malam Qadarnya. Nah, lalu ibadahkannya lah, mana YouTube deh. Ibadahnya suci langgar, kadar itu langgar lah. Nah, tekniknya ya. Nah, jumlahnya meskipun dirahasiakan, tapi para ulama sufi ya, ada punya rumus mereka. Seperti Imam Ghazali ya, nah, ini pemahaman sidin ya. Uji Imam Ghazali, malam Qadar itu dapat diketahui dengan tahunnya awal Ramadan. Bila tahu awal Ramadan, salah tahu malam Qadarnya sidin. Nah, kita langsung intinya. Nah, kita sebenarnya awal Ramadan hari di Kamisnya nih. Nah, rumus Imam Ghazali bila awal Ramadan Kamisnya, dan Qadarnya malam 25 gitu. Nah, malam 25 kenapa? Malam ini kan. Tapi ada juga malam Jumat tadi kan mungkin juga lah. Di rumus ini deh. Kalau Nabi dan juga tekannya umumnya malam ganjil ya tapi.
Imam Ghazali pengalaman sidik. Nah, bila awal Ramadan hari Kamis malam 25 kita. Nah, itu pada jam sidik mungkin ya menira. Nah, kalau kita ada tamu juga, kita kada melihat pemandangan, mungkin mata kita ini penuh dengan dosa, masih hati kita masih kotor, ya. Ada banget itu kadarnya. Cuma ujian ulama kita mau merasakan ya. Di antaranya ketika kita beramal di malam itu malam qadar, insyaallah jilduhu. Dan karena malaikat yang turun, malaikat tidak itu turun dan ke bumi penuh dengan malaikat malam itu ya. Nah, jangan kita melihat, kita tahu lah. Cuma mata kita dibuka ya. Banyak malaikat turun. Sejengkal tanah pun kadang kosongan dari malaikat malam qadar. Mereka naik ke rumah kita dan memberi salam, menjabat tangan kita ya. Nah, orang yang bangun malam itu beribadah dapat merasakan berita salaman Jibril. Tandanya kata ulama, insyaallah jildu gemetar badannya. Nah, kalau kita biasa menggetar biarlah. Kita mau amal malam itulah, kalau sembahyang kah, baca Quran kah, baca zikir kah. Kalau kita ada perasaan di awalnya sama getar ya. Tapi lain kering lah, malam tinggi lah ya. Orangnya sehat aja. Tiba-tiba sama getar ya. Itu tanda dia disalami Jibril dalam itu. Inya bangun beribadah, Jibril datang, salam kita. Nah, namanya guring ya, ada bahasa kan guring. Membedakan Allah. Yang kedua tandanya waraka kalbuhu dan merasa tipis hatinya. Kalau itu asarawat hati dia. Bagi kita malamnya ingat kepada Allah, khusyuk kepada Allah ibadahnya sendirinya deh. Allah rasa membetakan hati merasa tipis, merasa rawat, ingat dengan Allah. Yang ketiga cirinya wadam'at ainahu dan bercucuran dua matanya. Artinya menangis dia. Hanya sendirinya nih. Sendirinya ketika kita beramal, Allah menangis dia. Ingat dengan Allah, merasa khusyuk dengan Allah, hatinya tipis dan air matanya bercucuran menangis dia. Nah, ini ulama tanda kita. Ini tanda yang ada di awal kita. Itu tanda malam itu malam qadar ya. Berarti orang itu bisa lebih Jibril ya. Bila Jibril turun, itu malam qadar itu kita. Nah, malam kita akan melihat kan, kita akan merasakan dengan perasaan badan kita. Nah, mudah-mudahan yang kita dapat dari di merasakan. Nah, bila yang tahu, biar itu malam qadar, ya berhikmat dari lah. Nah, berhikmat dari ibadah kepada Allah. Ya mudah-mudahan yang kita bertamu dengan malam qadar nih. Nampak tinggian beramalnya, mereka kata tiba-tiba amal kita. Nilainya daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat bulan Ramadan, berkat para awliya Allah, berkat guru-guru kita selalu diberikan kesehatan, diberi taufik hidayah dari Allah sehingga dapat meningkatkan amal ibadah kita di 10 tarekat Ramadan ini dan dapat ampunan Allah. Kedua orang tua kita, guru-guru kita dan muslim-muslimat, salah hilaf mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim.